Hai semua, nama saya Felicia Angelika dan saya adalah mahasiswi dari Universitas Internasional Batam jurusan Hukum semester 5. Dan untuk mata kuliah Hukum Lingkungan, hari ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai beberapa hal, yaitu pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum lingkungan. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai asas hukum lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Oke, mari kita mulai ke penjelasan yang pertama, yaitu apa itu hukum lingkungan. Tapi sebelum menjelaskan apa itu hukum lingkungan, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu lingkungan. Jadi, kita sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang kondusif dan nyaman agar kita dapat melangsungkan hidup dengan baik. Lingkungan hidup juga terdiri dari sangat banyak hal, seperti flora dan fauna, kita juga, sumber daya alam, mineral, dan lain-lainnya. Dan kita sebagai manusia memiliki peran yang besar dan juga dapat memberi dampak yang besar terhadap lingkungan hidup kita, mau itu berdampak yang bagus dan yang tidak bagus. Di luar dari bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain yang dapat merusak lingkungan, manusia juga dapat merusak lingkungan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri, seperti pembuangan limbah sembarangan, pembuangan sampah sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, polusi udara, pembakar hutan, dan yang lain-lainnya. Perbuatan seperti itu tidak hanya dapat merusak lingkungan hidup kita, tapi itu juga dapat merusak keseimbangan ekosistem kita. Dengan alasan singkat seperti itu saja, sudah jelas bahwa dibutuhkannya aturan untuk dapat mengatur apa yang boleh terjadi terhadap alam kita untuk mencegah kerusakan di kemudian harinya. Maka dibuatlah hukum lingkungan, yaitu seperangkat aturan untuk mengatur dan mengembangkan lingkungan kita agar sumber daya kita dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Hukum ini diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Dalam hukum lingkungan, banyak yang diatur dalam upaya untuk melestarikan lingkungan kita, seperti hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan, kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh atau dianggap melanggar hukum pada lingkungan, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas hukum lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Nah, sebenarnya sudah banyak perundang-undangan mengenai hukum lingkungan yang telah dicabut dan digantikan lagi. Beberapa undang-undang yang tidak berlaku lagi adalah Undang-Undang tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Salah satu yang membedakan undang-undang dulu dengan yang sekarang adalah bahwa dulu, undang-undang tersebut hanya untuk lingkungan hidup, tetapi sekarang sudah ditambahkan perlindungan dan pengelolaan. Terdapat 14 asas PPLH yang diatur dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan diantaranya adalah yang pertama adalah asas tanggung jawab negara, yang berarti negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini atau generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, serta juga dengan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah kelestarian dan keberlanjutan, yang berarti setiap orang bertanggung jawab terhadap generasi sekarang dan yang akan datang untuk melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga adalah asas keserasian dan keseimbangan, yang berarti pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Asas yang keempat adalah keterpaduan, yang berarti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Asas kelima adalah asas manfaat, yang berarti segala kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hak manusia selaras dengan lingkungannya. Asas keenam adalah asas kehati-hatian, yang berarti meminimaliskan atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Asas ketujuh adalah asas keadilan, yang berarti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Asas nomor 8 adalah asas ecoregion, yang berarti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, dan budaya masyarakat setempat, serta juga dengan kearifan lokal. Asas ke-9 adalah keanekaragaman hayati, yang berarti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati, termasuk dengan sumber daya alam nabati, sumber daya alam hewani, dan unsur non-hayati. Nomor 10 adalah asas pencemar membayar, yang berarti setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 11 adalah asas partisipatif, yang berarti setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah asas kearifan lokal, yang berarti dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, yang berarti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Dan yang terakhir, nomor 14 adalah asas otonomi daerah, yang berarti pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Setiap masyarakat berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan tanggung jawab dari masyarakat untuk masyarakat, jadi milik bersama untuk bersama juga. Beberapa dari hak masyarakat adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga, setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan kelima adalah setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kewajiban masyarakat, yaitu masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat wajib memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Masyarakat juga wajib untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan masyarakat wajib menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.